Assalamualaikum Sobat Perhatian, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi Rhode Island Red kali ini. Ini agak sedikit telat aku ngabarin ke kalian karena kebanyakan tugasku yang kemarin selama hampir 1 bulan lebih aku di Kerawang, riwa-riwi dari Batang terus ke Kerawang. Itu Rhode Island Red aku titipin ke ibu tepat di tanggal 22 Mei 2024. Itu aku dikabari sama ibu kalau si Kelly itu meninggal. Nah, dari sini aku banyak belajar, dan apa saja yang bisa kita ambil pelajarannya, tonton terus di video ini. Oke, dimulai dari awal aku beternak ya. Awal aku beternak Rhode Island Red itu di tanggal 1 Desember 2023. Itu aku ambil di peternak layar mandiri, dan di situ aku banyak banget belajar mengenai terutama satu karakteristik ayam, yang kedua itu mengenai kesehatan ayam itu sendiri, terus nutrisi pakan untuk ayam. Terus aku juga belajar banyak banget tentang kandang. Ini sebenarnya menyambung satu kesatuan dari apa yang aku lakuin, berawal dari kandang yang seadanya, dari apa yang ada yang aku manfaatin, itu akhirnya banyak sekali yang bertumbangan. Ini apa salah siapa? Ya, aku koreksi sendiri, ini memang salah dari aku pribadi, dimana satu, aku belum siap ilmunya tentang bagaimana cara merawat ayam yang baik dan benar. Yang kedua itu mengenai uji cobaku ya yang terlalu ekstrim di masalah pakan, itu juga pengaruh. Yang ketiga itu manajemen kandang gitu, karena di sini itu kebanyakan ayam yang ada di sini itu memang sistemnya umbar dari sisanya ibu kan. Itu harusnya memang mau nggak mau memang aku harus netralisir dulu, harusnya ya dari langkah awalnya itu seharusnya memang aku harus netralisir dulu. Kalaupun toh ini memang spesifik untuk ayam ras, ya semua ayam yang ada di kita itu harus dikondisikan terlebih dahulu. Agar apa? Agar penyakit dari luar itu enggak menular ke dalam kandang gitu. Nah, untuk biosecurity sendiri itu memang susah-susah gampang ya, karena memang kita harus benar-benar teliti mengenai apa yang terjadi di kandang, terutama tentang kebersihan itu sendiri. Aku pakai alas yang seadanya, dan sempat aku juga pakai yang namanya sekam dan yang lain-lain. Itu memang nggak bagus kalau untuk sekam ya, untuk sekam sendiri. Mungkin kalau untuk yang ayam kampung mungkin worth, tapi ini belajar dari 3 betinaku yang semuanya akhirnya mati, dari mulai si Gemoy, terus si Kiki, terus yang kedua ini si Kelly, yang ketiga ini si Kelly. Itu aku belajar banget, dan itu pelajarannya mahal banget loh gitu, di luar dari uang yang saya keluarkan, di luar dari itu, karena aku memang di sini itu mahal banget pelajarannya. Jadi gini, kalau misal toh kalian nanti memulai sebuah usaha dari sesuatu yang kecil ya, memulai dari sesuatu yang dari sesuatu apa yang kita punya dan apa yang ada di rumah, Itu yang pertama untuk kalian yang beternak, terutama untuk Rhode Island Red, kalian jangan
sekali-kali kalian bermain dengan urusan pakan, karena pakan itu esensial banget. Itu hampir mirip perlakuannya ya kalau dari yang aku punya di sini. Kalau untuk khusus untuk yang Rhode Island Red itu dia nggak bisa mentolerir situasi kandang yang kurang nyaman, satu. Yang kedua, kebersihan. Semisal pun banyak lalat di situ, itu harus segera diatasi, kalau enggak itu bahaya nanti. Gitu. Dia juga gampang banget peka banget kalau semisal kandang itu kotor ataupun tidak netral, kuman banyak di situ, nanti dia juga agak sedikit riskan, bukan agak sedikit, memang riskan gitu. Nah, itu yang kesalahanku. Yang pertama itu tentang pakan. Kalian memang bener mau nggak mau itu sistemnya kayak kalian beternak ayam petelur. Saat DOC kalian jangan main-main di pakan. Kalaupun toh kalian tidak vaksin ataupun yang lain, kalian harus benar-benar pastiin untuk pakan itu sesuai standar minimal proteinnya di 20%. Lebih bagus lagi 21% ataupun 22. Kalau bisa 23 itu lebih bagus. Nah, kesalahanku itu yang dulu itu sempat aku yang namanya uji coba yang namanya makanan sisa dan yang lain-lain, itu memang nggak bagus buat dia karena dia paling sensitif tentang hal pakan ya. Itu memang paling sensitif. Aku lihat seperti itu. Karena aku ada perbandingan sendiri di Black Australorp. Black Australorp itu beda. Black Australorp sendiri itu masih mungkin ya mentolerir sedikit bagus untuk daya tahannya. Dengan kondisi situasi kandangku yang seperti ini loh, itu sedikit bagus. Walaupun itu juga nggak bagus-bagus amat, karena kita harus memang bener-bener steril itu kandang. Satu itu. Nah, yang dari sini kalian nanti bisa menjadi sebuah pilihan nih. Kalian sebelum datengin bibit, aku lebih prefer kalian siapin dulu kandang yang memang benar-benar proper, mulai dari alas kandangnya. Kalaupun toh misal kalian ndak bisa pakai yang namanya pasir laut, ya minimal tanah itu dikondisikan gitu. Pakai EM4 dulu sebelum mendatangkan bibit, terus bener-bener steril, dipastiin untuk lalat dan yang lain-lain itu nggak ada. Terus setelah itu baru kalian siapin dulu pakan itu yang bagus untuk saat kalian datengin DOC. Kalau ada itu BR1 dari Havindo, itu bagus. Dari pengalamanku yang ayam kampung sama yang ayam Black Australorp ini yang usianya sudah menginjak sebulan lebih ya, itu aku nggak mau main-main lagi, dan di sini aku pure hanya BR1 yang pedaging. BR1 ya, karena BR1 itu banyak banget loh. Kalian harus benar-benar jeli di situ. Nah, dari situ nanti kalian sambil belajar, minimal 1 minggu sekali kalian bersihin kandang kalian, kandang box DOC nya. Terus setelah itu kalian kalau mau turun kandang ke alas biasa, maksudnya di kandang koloni, itu pastiin untuk Rhode Island Red itu minimal usia dia produksi alias usia 4 sampai 5 bulan. Itu baru kalian turunin dari kandang. Kalau belum, kalian harus punya kandang pembesaran dulu gitu. Bagus itu panggung pakai galvanis. Ini mau ndak mau memang harus kalian laksanain kalau ndak pengen seperti yang aku rasain. Kalaupun toh misal kalian tetap dengan style kalian langsung turun tanah seperti itu, ya berarti kalian siap untuk segala konsekuensi karena ini manajemen ini hampir mirip seperti pembesaran anak ayam petelur seperti itu. Karena kalau
selama ini aku pelajari, memang Rhode Island Red ini sendiri itu memang agak tidak mentoleransi situasi kandang yang tidak proper gitu. Oke, semoga catatan kecil ini membantu. Nah, bagaimana setelah ini aku projectnya, karena mungkin ini Tuhan yang ya kembalinya lagi sudah semuanya sudah aku lakuin dengan berbagai introspeksi yang harus aku yang perbaikin ke depannya. Ini aku masih coba untuk kemarin itu aku datengin yang Novogen itu untuk yang sudah birahi, untuk yang satu skema pemurnian, yang kedua itu skema untuk produksi ayam, produksi telur ya, terutama telur. Itu aku mau pakai yang Highland. Semoga ini nanti masnya yang di sana itu bisa dikondisikan ya. Kalau bisa ya nanti aku akan coba untuk HYR Chicken Project ya, itu lebih ke produksi. Terus nanti aku juga akan pakai betina yang ayam petelur untuk pemurnian. Nah, skemanya bagaimana nanti kalian ikutin terus di video-video Pratayan. Terus apalagi ya mungkin ini jawaban sih, ini jawaban. Mungkin memang harus aku lakuin dulu seperti itu. Terus banyak yang sekali yang tanyakan tentang mengenai pemurnian dan yang lain-lain itu seperti apa ya. Ini berarti waktunya gitu. Dan doanya ini dua jantanku yang gugu sama si laki. Yang laki itu sudah mulai berkokok, memang yang gugu ya juga udah, cuma ya itu tadi masih terkendala di mungkin ya itu tadi terkendala banyak sekali masalah ya. Setelah aku tinggal itu memang ibu itu nggak terlalu memperhatiin apa yang ada di kandang gitu. Nah, dari sini aku juga belajar nggak mau lama-lama kalau misal toh nanti aku sampai keluar kota gitu. Beda tangan beda penanganan soalnya. Oke. Untuk HYR Project nanti diikutin saja, dan aku cukupin videonya di sesi ini. Kelly di tanggal 22 Mei 2024 udah meninggal, dan ini nggak ada betina sama sekali. Sambil aku nanti menunggu dari Kang Jajat untuk dua betinanya yang aku request. Jadi pastiin untuk terus tonton video ini dan tetap belajar. Dari sini kalian bisa mengukur dan kalian bisa give up lagi. Misal ada trouble, kalian tanganinya harus bagaimana. Oke, gitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Beternak dengan riang, bertani dengan senang. Thank you. Assalamualaikum.